Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadila, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Soal pembagian kekuasaan akan dibahas lebih jauh. Secara visual, nampaklah bahwa kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara, yaitu secara vertikal. Secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Carl J. Friedrich memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial. Pembagian kekuasaan ini dengan jelas dapat kita saksikan kalau kita bandingkan antara negara kesatuan dengan negara federal serta konfederasi. Yang kedua, secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi si pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang lebih dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial. Misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian suatu negara federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama banyak menyangkut persoalan federalisme, persoalan sifat kesatuan atau sifat federal dari suatu negara sesungguhnya merupakan bagian dari suatu persoalan yang lebih besar, yaitu persoalan integrasi dari golongan-golongan yang berbeda dalam suatu wilayah. Integrasi itu dapat diselenggarakan secara minimal, yaitu dalam suatu konfederasi, atau dapat pula diselenggarakan secara maksimal, yaitu dalam satu negara kesatuan. Dalam teori kenegaraan, persoalan tersebut menyangkut persoalan mengenai bentuk negara dan persoalan bersusun, yaitu khususnya mengenai federasi dan konfederasi. Hans Kelsen dalam buku General Theory of Law and State memakai istilah forms of organization, baik untuk federasi dan konfederasi maupun negara kesatuan yang desentralistis. Bentuk-bentuk tersebut akan diuraikan satu persatu dan sejauh mungkin akan dibandingkan satu sama lain. Yang pertama, konfederasi. Menurut Oppenheim, konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara-negara itu. Kekuasaan alat bersama itu sangat terbatas dan hanya mencakup persoalan-persoalan yang telah ditentukan. Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi itu tetap merdeka dan berdaulat, sehingga konfederasi itu sendiri pada hakikatnya bukanlah merupakan negara, baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun dari sudut hukum internasional. Keanggotaan suatu negara dalam suatu konfederasi tidaklah menghilangkan ataupun mengurangi kedaulatannya sebagai negara anggota konfederasi itu. Apalagi terlihat bahwa kelangsungan hidup konfederasi itu tergantung sama sekali pada keinginan ataupun kesukarelaan negara-negara peserta, serta kenyataan pula bahwa konfederasi itu pada umumnya dibentuk untuk maksud-maksud tertentu saja, umumnya terletak di bidang politik, luar negeri, dan pertahanan bersama. Semua hal tersebut menunjukkan namanya konfederasi sebagai suatu ikatan kenegaraan dan merupakan ikatan tanpa kedaulatan. Misalnya saja, menurut Articles of Confederation yang berlaku sebelum Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, Kongres Amerika berhak meminta dari negara-negara peserta konfederasi pasukan bersenjata dan uang untuk keperluan bersama serta mengadakan perjanjian internasional. Tetapi alat perlengkapan bersama itu tidak mempunyai wewenang untuk memaksanakan ketaatan dari negara-negara anggota konfederasi itu. Alat perlengkapan
bersama itu hanya berhubungan dengan pemerintah dari negara-negara anggota konfederasi, tetapi hubungannya dengan warga negara anggota konfederasi itu bersifat tidak langsung. Atau dengan kata lain, keputusan-keputusan dari alat perlengkapan bersama itu hanya mengikat pemerintah dari negara anggota konfederasi dan secara tidak langsung mengikat pula penduduk wilayah masing-masing anggota konfederasi agar dapat berlaku di wilayah negara anggota konfederasi tersebut, yaitu dapat langsung mengikat penduduknya. Maka perlulah keputusan itu terlebih dahulu dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan nasional dari negara peserta konfederasi. Yang kedua, negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaan kepada daerah berdasarkan hak otonomi atau negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi kedaulatannya, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar, sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Dengan demikian, yang menjadi hakikat negara kesatuan ialah bahwa kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain, kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif lain selain dari badan legislatif pusat. Jadi adanya kewenangan untuk membuat peraturan bagi daerahnya sendiri itu tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat, sebab pengawasan kekuasaan tertinggi adanya di pemerintahan pusat. Akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ada dua ciri mutlak yang melekat pada negara kesatuan, yaitu satu, adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, dan kedua, tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat. Dengan demikian, bagi para warga negaranya dalam negara kesatuan itu hanya terasa adanya suatu pemerintah saja. Dan bila dibandingkan dengan federasi dan konfederasi, maka negara kesatuan itu merupakan bentuk negara di mana ikatan serta integrasi paling kokoh. Yang ketiga, negara federal. Ada pendapat yang mengemukakan bahwa agak sulit merumuskan federalisme itu, karena ia merupakan bentuk pertengahan antara negara kesatuan dan konfederasi. Tetapi menurut C.F. Strong, salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan keluar dari negara-negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam sangat dibatasi. Sekalipun terdapat banyak perbedaan antara negara federal atau satu sama lain, tetapi ada satu prinsip yang dipegang teguh, yaitu bahwa soal-soal yang menyangkut negara dalam keseluruhannya diserahkan kepada kekuasaan federal. Dalam hal-hal tertentu, misalnya mengadakan perjanjian internasional atau mencetak uang, pemerintah federal bebas dari negara bagian, dan dalam bidangnya itu pemerintah federal mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Tetapi untuk soal-soal yang menyangkut negara bagian belaka dan yang tidak termasuk kepentingan nasional diserahkan kepada kekuasaan negara bagian. Jadi dalam soal-soal semacam itu, pemerintah negara bagian adalah bebas dari pemerintah federal, misalnya soal kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya. Maka dari itu menurut K.C. Ware dalam bukunya Federal Government, prinsip federal ialah bahwa kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang-bidang tertentu adalah bebas satu sama lain. Misalnya dalam soal hubungan luar negeri dan soal mencetak uang, pemerintah federal sama sekali bebas dari campur tangan pemerintah negara bagian. Sedangkan dalam soal kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya, pemerintah negara bagian biasanya bebas dengan tidak ada campur tangan dari pemerintahan federal.
Tetapi dalam beberapa hal warga negara merasa adanya dua kekuasaan, oleh karena dalam beberapa hal itu ia harus menaati dua pemerintahan. Misalnya saja, seorang Amerika yang tinggal di negara bagian California harus membayar pajak baik kepada pemerintah negara bagian California maupun kepada pemerintah federal. Contoh lain ialah bidang pendidikan yang biasanya diurus oleh negara bagian. Kalau negara bagian menerima subsidi dari pemerintah federal, maka sekolah-sekolah itu harus juga tunduk kepada aturan-aturan pemerintah federal. Di samping itu harus tunduk kepada pemerintah negara bagian. Jadi pada pokoknya ciri terpenting dari federal ialah bahwa kekuasaan pemerintah dibagi antara kekuasaan federal dan kekuasaan negara bagian. Sekarang bagaimanakah kalau kita bandingkan antara konfederasi dengan suatu federasi? Dalam mencari perbedaan antara federasi dan konfederasi, George Jelinek mencari ukuran perbedaan pada soal di mana letak kedaulatannya. Dalam hal konfederasi, kedaulatan terletak pada masing-masing negara anggota peserta konfederasi. Sedangkan pada federasi letak kedaulatan itu pada federasi itu sendiri dan bukan pada negara bagian. Pendapat ini sesuai benar dengan pendapat Edward M. Said dalam buku Political Institution A Preface yang mengemukakan bahwa negara yang menjadi anggota suatu konfederasi tetap merdeka sepenuhnya atau berdaulat, sedangkan negara-negara yang tergabung dalam suatu federasi kehilangan kedaulatannya. Akan tetapi Cronenberg berkeberatan atas pendapat tersebut. Dikemukakannya bahwa pengertian kedaulatan itu tidak dapat dipakai sebagai ukuran perbedaan karena pengertiannya telah beberapa kali berubah. Mula-mula kedaulatan berarti kekuasaan absolut, kekuasaan tertinggi dan tidak terbagi-bagi. Kemudian kedaulatan mempunyai arti yang relatif dalam arti kekuasaan tertinggi mengenai beberapa hal dan dengan demikian terbagi-bagi. Menurut Cronenberg, perbedaan antara konfederasi dengan federasi harus didasarkan atas hal apakah warga negara bagian itu langsung terikat atau tidak oleh peraturan-peraturan organ pusat. Kalau jawabannya iya, maka bentuk itu adalah federasi. Sedangkan kalau peraturan organ pusat itu tidak dapat mengikat langsung penduduk wilayah anggotanya, maka gabungan kenegaraan itu adalah konfederasi. Mengenai perbedaan antara federasi dengan negara kesatuan, Cronenberg mengemukakan dua kriteria berdasarkan hukum positif sebagai berikut. Yang pertama, negara bagian suatu federasi memiliki Verfassungsgericht, yakni wewenang membentuk undang-undang dasar sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka dan batas-batas konstitusi federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, organisasi bagian negara atau pemerintah daerah secara garis besarnya telah ditetapkan pembentuk undang-undang pusat. Yang kedua, dalam negara federal, wewenang pembentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, wewenang pembentukan undang-undang pusat ditetapkan dalam satu rumusan umum dan wewenang pembentukan undang-undang rendahan atau lokal tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat itu. Ditinjau dari segi integrasi antara kesatuan-kesatuan politik yang bergabung itu, maka negara kesatuan integrasinya lebih kokoh daripada dalam negara federal. Bila ditinjau dari sudut kenegaraan dan sudut hukum, perbedaan antara negara federal dan dengan negara kesatuan yang didesentralisir hanya perbedaan relatif saja. Hans Kelsen mengemukakan dalam hubungan ini bahwa perbedaan antara negara federal dengan negara kesatuan yang didesentralisir itu hanyalah perbedaan dalam tingkat desentralisasi. Tetapi bila ditinjau dari sudut politik, maka terdapatlah perbedaan prinsipil antara federasi dengan negara kesatuan. Menurut Utrecht, dalam hubungan ini mengemukakan bahwa pada permulaan perkembangan kenegaraan perlu adanya desentralisasi kekuasaan supaya kekuatan yang bertujuan akan meruntuhkan kesatuan yang baru dicapai untuk
dilenyapkan. Apabila kemudian ternyata kekuatan-kekuatan tersebut tidak lagi jadi hidup negara yang baru, itu tidak terancam lagi oleh kekuatan-kekuatan yang bertujuan meruntuhkan kesatuan, maka sentralisasi itu dapat dijadikan desentralisasi, bahkan lebih jauh lagi, suatu desentralisasi yang bersifat federasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh integrasi dalam sejarah. Pertama, Amerika. Dalam abad ke-18 ada 13 negara yang berdaulat, kemudian bersekutu dalam perang melawan Inggris, dan dalam tahun 1781 sampai 1789 mengadakan konfederasi. Mulai tahun 1789 merupakan negara federal. Yang kedua, Jerman. Sebelum masa Napoleon ada lebih atau 100 negara Jerman berdaulat yang dulu merupakan negara Romawi suci. Napoleon mengurangi jumlah negara menjadi 39. Sikap diktatorialnya menyebabkan timbulnya perasaan nasionalisme. Sesudah Napoleon jatuh, 39 negara ini mengadakan konfederasi pada tahun 1815 dan kemudian pada tahun 1867 menjadi negara federal. Republik Jerman dengan Undang-Undang Dasar Weimar 1919 bersifat federal. Tetapi kekuasaan pemerintah pusat sangat besar, sedangkan kekuasaan negara bagian sangat dibatasi. Hitler kemudian meniadakan bentuk federal dengan praktis menjadikan Jerman negara kesatuan. Jadi di sini kita lihat lingkaran tertutup sekarang, baik Jerman Barat maupun Jerman Timur kembali berbentuk federal. Yang ketiga, Belanda. Pada tahun 1579 mulai dengan konfederasi yang lemah, yaitu Unit Provinsi of Netherlands, yang terdiri atas 7 provinsi dan akhirnya menjadi negara kesatuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa macam-macam negara federal. Boleh dikatakan bahwa tidak ada dua negara federal yang sama. Menurut C.F. Strong, perbedaan-perbedaan itu terdapat dalam dua hal. Yang pertama, cara bagaimana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian. Yang kedua, badan mana yang mewenangkan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintahan federal dan pemerintah negara bagian. Federalisme di Indonesia. Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat terdiri atas 15 negara bagian atau disebut daerah bagian yang secara formal berkedudukan, saling bermartabat dan saling sama hak. Secara formal pula bentuk federal bersifat kesempurnaan karena kekuasaan pemerintah federal diperinci satu persatu dan dana kekuasaan terletak pada negara-negara bagian. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 51. Dalam hal timbulnya pertentangan antara Undang-Undang Federal dan Undang-Undang Negara Bagian, maka Mahkamah Agung Federal mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dan keputusannya mengikat kedua belah pihak. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 48. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan konsep res politika atau pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan secara horizontal seperti yang sudah disinggung adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya, dan ini ada hubungannya dengan doktrin trias politika. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang, dalam peristilahan baru sering disebut rule making function. Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang, dalam peristilahan baru sering disebut rule application function. Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang, yang disebut rule education function. Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak asasi warga negara lebih terjamin. Doktrin ini untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu, dan pada taraf itu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan. John Locke mengemukakan konsep ini dalam bukunya yang berjudul Two Treatises on Civil Government, yang ditulisnya sebagai kritik atas kekuasaan absolut dari Raja-Raja Stuart serta untuk membenarkan revolusi gemilang tahun 1968 yang telah dimenangkan oleh Parlemen Inggris. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi dalam 3 kekuasaan, yaitu
legislatif, eksekutif, dan federatif, yang masing-masing terpisah satu sama lain. Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang kekuasaan. Kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Locke memandang mengadili itu sebagai multi-voting, yaitu termasuk pelaksanaan undang-undang. Dan kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain, seperti membuat aliansi dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori politika di Indonesia. Ketiga undang-undang dasar di Indonesia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin teori politika dianut, tetapi karena ketiga undang-undang dasar menyelami jiwa dari demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut teori politika dalam arti pembagian kekuasaan. Hal ini jelas dari pembagian bab dalam Undang-Undang Dasar 1945, misalnya bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara, bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya. Oleh karena itu, sistem pemerintahannya adalah presidensial. Maka kabinet tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan oleh karena itu tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatannya. Sebaliknya, Presiden juga tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana halnya dalam sistem parlementer di India dan di Inggris. Presiden sebagai penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana ia menjadi mandatarisnya. Para menteri tidak dibenarkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi pada garis besarnya ciri-ciri teori politika dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.